Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Dosa ini bukan hanya merusak hubungan dengan Allah, tapi juga merusak moral, akhlak, dan tatanan sosial. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas melarang perbuatan ini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Namun, rahmat Allah selalu lebih besar dari murkanya. Sebesar apapun dosa seseorang, jika ia sungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki diri, Allah akan membuka pintu ampunan. Lalu, apa saja amalan yang bisa menghapus dosa zina? Jika seseorang sudah terlanjur jatuh ke dalamnya, berikut ini adalah 7 amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, taubat nasuha. Inilah pintu pertama dan utama bagi siapapun yang ingin diampuni dosanya. Taubat nasuha bukan sekedar mengucap Astagfirullahaladzim, tapi melibatkan 3 hal penting. Menyesali dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Taubat nasuha. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dan dalam hadis disebutkan, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Meski seseorang sudah bertaubat, istighfar harus terus dilazimkan sebagai bentuk kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja banyak beristighfar, apalagi kita yang penuh dosa. Jadikan istighfar sebagai zikir harian, terutama setelah sholat dan di waktu sahur. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah penghapus dosa-dosa kecil dan menjadi pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu itu selama dijauhi dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang pernah berzina wajib menjaga sholatnya dengan sungguh-sungguh, karena itulah benteng dari dosa berikutnya. Yang keempat, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu adalah cahaya. Orang yang pernah terjerumus dalam dosa biasanya karena jauh dari ilmu dan lingkungan yang baik. Salah satu penghapus dosa adalah dengan mencari ilmu agama dan mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
Menuntut ilmu akan membuka pintu kesadaran dan memperbaiki hati yang sebelumnya gelap. Orang yang paham akan halal dan haram tidak akan mudah jatuh lagi ke dalam perzinahan. Kemudian yang kelima, menikah dengan cara yang halal. Jika seseorang berzina karena dorongan syahwat yang tidak tersalurkan dengan benar, maka pernikahan yang halal adalah solusi syar'i dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya." Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan dapat menjadi penutup pintu zina dan bahkan bisa menjadi penebus dosa-dosa masa lalu jika disertai dengan taubat. Yang keenam, bersedekah secara rutin. Sedekah adalah penghapus dosa, bahkan dosa-dosa besar sekalipun, dengan izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila engkau merasa terbebani dengan dosa besar, maka ringankan tanganmu untuk memberi kepada fakir miskin, anak yatim, atau pondok pesantren. Karena insya Allah, Allah akan meringankan bebanmu di akhirat. Yang ketujuh, meninggalkan lingkungan yang buruk. Jika seseorang pernah jatuh dalam zina karena lingkungan pergaulan yang rusak, maka salah satu amalan terbaik adalah berpindah dari lingkungan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kisah seorang pembunuh 100 jiwa yang ingin bertaubat. Dalam hadis itu disebutkan bahwa si pembunuh disarankan pindah ke tempat yang lebih baik agar taubatnya diterima. Pergilah ke negeri ini, karena di sana ada orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, dan jangan kembali ke kampung asalmu, karena itu negeri yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tinggalkan tempat atau orang-orang yang bisa menarikmu kembali ke dalam maksiat. Gantilah dengan lingkungan yang islami yang mendekatkanmu kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina adalah dosa besar yang mengundang murka Allah dan azab yang pedih. Namun, selama nyawa masih di badan, pintu taubat selalu terbuka. Allah tidak akan menutup rahmatnya selama hambanya bersungguh-sungguh ingin berubah. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam rasa bersalah yang berlarut-larut. Jadikan rasa bersalah itu sebagai batu loncatan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, terus memperbaiki diri, dan akhirnya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.